Hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Dalam pepatah bahasa Inggris, the man behind the gun. Tanpa wawasan kebangsaan, penegak hukum hanya menjadi robot undang-undang. Keadilan itu bukan di meja pengadilan, tapi keadilan itu adanya di media sosial. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas tanpa pandang bulu setiap ancaman terhadap kedaulatan negara. Saling menginspirasi dan juga bekerja sama dalam kegiatan sosial maupun kebangsaan. Kita juga jangan ikut menyebarkan berita negatif yang dapat memecah belah bangsa. Pertanyaan pertama, Pak. Bagaimana strategi pendidik dalam menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara kepada peserta didik di tengah perkembangan teknologi dan budaya global? Kita dari pendidik biasanya mengikut sertakan anak-anak di dalam upacara-upacara negara, kemerdekaan, Sumpah Pemuda, yaitu diantaranya untuk agar anak-anak itu bisa tentang bela negara atau sayang kepada negara atau cinta kepada negara. Apalagi dalam kaitan di agama kan hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, sehingga anak-anak selalu dilibatkan di dalam hal-hal yang seperti itu. Lalu selanjutnya, menurut Bapak, apa tantangan utama di dunia pendidikan dalam membangun karakter penerus bangsa di era digital sekarang, Pak? Ya, ini memang sekarang dunia pendidikan berat dengan zaman sekarang itu. Beratnya karena ya salah satunya itu karena adanya HP, gadget itu sekarang itu ya kalau dipakai baik dia baik, tapi kalau dipakai jelek tambah jelek. Dalam pepatah bahasa Inggris, the man behind the gun. Nah, itu jadi siapa yang menggunakannya. Beratnya itu apa? Di sekolah anak itu ya tidak lepas daripada HP. Kadang-kadang kita di sekolah itu berusaha misalnya ketika mengajar HP dikumpulkan. Nah, tetapi anak berat gitu, anak berat untuk melepas HP, sehingga contoh di dalam belajar. Dulu anak-anak itu kalau pelajaran itu kan menulis. Sekarang anak-anak itu tinggal dipotoknya. Berbeda ketika ditulis dengan dipoto. Kalau ditulis kan minimal ketika nulis dia membaca. Ketika moto kan nggak pernah. Ya, jadi akhirnya ya lupa gitu, seperti itu. Jadi tergantung dari siswanya sendiri ya Pak ya? Ya. Lalu kalau dikaitkan dengan kurikulum atau kegiatan sekolah, bagaimana kurikulum atau kegiatan sekolah itu seharusnya dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai bela negara secara kontekstual dan menarik bagi siswa? Ya. Di sekolah kita sering mengadakan misalnya acara Sumpah Pemuda yang besok ada acara Sumpah Pemuda. Anak-anak biasanya ada lomba-lomba pembacaan Pancasila, pembacaan Undang-Undang Dasar. Kemudian juga ada di samping itu juga ada lomba-lomba baju daerah. Hari Pahlawan juga bagaimana menjelaskan para pahlawan dulu membela negara. Lalu apa peran tenaga pendidik ya, salah satunya itu guru, dalam melawan arus informasi negatif dan intoleransi yang dapat mengancam persatuan bangsa? Ya, guru memang tidak henti-hentinya ketika mengajar menyelipkan hal-hal yang terutama yang baru lah, misalnya ada informasi yang baru yang misalnya mengancam kedaulatan atau mengancam tentang bela negara misalnya. Itu pasti setiap guru ketika ada berita itu langsung disampaikan. Lalu untuk pertanyaan terakhir Pak, dalam pandangan Bapak, bagaimana kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat memperkuat kesadaran kebangsaan bagi generasi muda yang sekarang? Ya. Yang pertama, kolaborasi itu penting. Memang kalau di sekolah misalnya, di sekolah itu kan anak itu punya sekolah dan punya orang tua. Sehingga kita harus selalu ada koordinasi dengan orang tua misalnya. Terutama dalam hal yang contoh yang tadi misalnya tawuran misalnya. Kita kadang-kadang panggil anak, panggil orang tua gitu misalnya. Atau kadang-kadang berselisih dengan anak misalnya. Itu kita selalu koordinasi lah.
Lebih jauhnya kita koordinasi dengan kepolisian di Polsek, di Koramil seperti itu untuk hal-hal yang lainnya, misalnya anak merokok di sekolah gitu kan. Yang ini kan padahal itu kan aturan sekolah, jadi pendidikan itu memang harus dari semua arah, dari sekolah oleh gurunya, dari rumah oleh ibu bapaknya, di luar oleh masyarakat. Tiga-tiganya bekerja, insya Allah pendidikan maju. Kalau hanya sekolah saja nggak mungkin maju. Baik, terima kasih Pak Ya. atas jawabannya. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga yang Bapak sampaikan bisa tersampaikan ke generasi muda juga. Amin. Ya. Terima kasih. Gil, Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak yang telah bersedia menyempatkan waktunya, dan yang ingin saya tanyakan itu mengenai peran Pak Anggi, peran aparat penegak hukum dalam memperkuat semangat bela negara di tengah meningkatnya ancaman kejahatan digital pada era saat ini. Bagaimana menurut Pak Anggi? dalam hemat saya, aparat penegak hukum adalah garda terdepan dalam manifestasi konkret semangat bela negara. Kenapa demikian? Karena yang harus disadari, khususnya kami di bidang yudisial, peran kami itu bukan sekedar reaktif menangani suatu kejahatan, tapi di dalamnya ada peran yang meliputi juga preventif serta edukatif. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas tanpa pandang bulu setiap ancaman terhadap kedaulatan negara, baik fisik maupun cyber. Sangat luar biasa Pak Anggi, jawabannya sangat memuaskan, sangat jelas. Dari beberapa yang Pak Anggi paparkan tadi, muncul pertanyaan dalam benak pikiran saya, Pak Anggi. Pertanyaan yaitu, lantas apa sih tantangan terbesar buat Pak Anggi sebagai aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan, ketertiban di era digital dan globalisasi saat ini? Tantangan terbesar yang kami hadapi di meja peradilan dan juga di lapangan setidak-tidaknya ada 3 hal. Yang pertama, kecepatan. Yang kedua, anonimitas. Dan yang ketiga, sifat nirbatas atau borderless dari kejahatan modern. Hukum dan proses peradilan atau due process of law berjalan berdasarkan fakta dan pembuktian yang hati-hati, yang membutuhkan waktu. Sementara itu, disinformasi, kejahatan siber, dan provokasi menyebar dalam hitungan detik. Jadi bisa saudara bayangkan, Pak Ragil, ketika kami ingin menegakkan hukum secara hati-hati, lantas kemudian di luar meja persidangan telah terjadi penggiringan opini, maka tidak jarang kami dihadapkan dengan menegakkan hukum secara berkeadilan dan menjamin kepastian, atau ikut tunduk terintervensi oleh pandangan masyarakat yang telah terbentuk dalam tanda kutip. Tidak jarang kami sering dipersalahkan sampai ada hashtag keadilan itu bukan di meja pengadilan, tapi keadilan itu adanya di media sosial. Maka ada sebutan hashtag viral to justice. Itu adalah salah satu tantangan dalam penegakan hukum. Ya, memang kalau kita berbicara masalah apa ya, bisa disebut mungkin people power ya. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Anggi, ketika misalkan si perkara itu sedang dipersidangkan di meja sidang, akan tetapi di luar atau di media sosial itu tuh telah berkembang isu-isu yang masyarakat anggap benar gitu. Padahal isu-isu tersebut belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya gitu. Lantas, menurut Pak Anggi, bagaimana sih sinergitas antara masyarakat dengan aparat penegak hukum itu untuk mencegahnya munculnya isu-isu yang berpotensi terjadi perpecahan atau memecah belah bangsa gitu? Pada prinsipnya saya meyakini bahwa masyarakat dan aparat bersinergi itu merupakan kunci dari pencegahan perpecahan. Karena dalam pandangan saya, tidak ada penegakan hukum yang efektif tanpa partisipasi masyarakat.
Hmm. Namun, ini harus dibangun atas dasar kepercayaan timbal balik. Nah, sinergi yang efektif itu memerlukan setidak-tidaknya yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Hmm. Ketika masyarakat melihat proses hukum yang transparan, seperti persidangan terbuka dan putusan yang dapat diakses oleh publik, kepercayaan tumbuh. Kepercayaan ini mencegah munculnya narasi alternatif yang memecah belah. Hmm. Yang kedua, saluran komunikasi dua arah. Aparat tidak boleh hanya mendengar ketika ada laporan, tetapi aktif mendengar aspirasi masyarakat. Maka secara tidak langsung saya menjawab, aparat harus hadir terlebih dahulu sebagai pelindung, bukan sebagai penguasa. Ketika rakyat merasa aparat adalah bagian dari mereka, mereka akan menjadi mata dan telinga dalam menjaga persatuan. Pertanyaan terakhir Pak Anggi. Menurut pandangan Pak Anggi, bagaimana sih nilai-nilai wawasan kebangsaan ini dapat diterapkan dalam menjalankan tugas penegakan hukum sehari-hari Pak Anggi di lingkungan kerja Pak Anggi? Setidaknya mungkin pada prinsipnya untuk saya pribadi, wawasan kebangsaan itu bisa saya anggap sebagai kompas moral dan lensa spiritual bagi setiap penegak hukum. Hmm. Tanpa wawasan kebangsaan, penegak hukum hanya menjadi robot undang-undang yang kaku dan berpotensi memecah belah. Aparat harus tahu kapan harus menggunakan ketegasan dan kapan harus menggunakan pendekatan persuasif. Bermula dari penyelidikan polisi, tuntutan jaksa, hingga putusan hakim, keseluruhannya harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas dan persatuan nasional. Siap, baik Pak Anggi. Mungkin sekian saja saya tutup Pak Anggi agenda kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya dalam wawancara kali ini. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Anda memaknai bela negara di pengaruh budaya asing dan media sosial? Menurut saya, bela negara di tengah maraknya pengaruh budaya asing dan media sosial itu, kita harus mempertahankan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia dengan tetap bangga dengan budaya kita sendiri dan tidak terpengaruh dengan budaya luar yang negatif. Memang untuk budaya luar itu seperti menarik kelihatannya seperti musik, film, dan juga gaya pakaiannya itu. Tapi kita juga harus tahu mana yang baik untuk kita dan mana yang negatif. Jadi kita tidak boleh menghilangkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Menurut Anda, sebagai generasi muda di era globalisasi ini, apa sih tantangan terberat untuk mempertahankan rasa nasionalisme? Di era digital saat ini, banyak media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok menjadi sumber informasi. Informasi dapat menyebar sangat cepat dan setiap orang dapat menjadi pembuat berita. Di satu sisi, media sosial memberi kemudahan untuk menyebarnya berita dan mencari berita. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi media penyebaran hoax dengan cepat yang dapat memecah belah bangsa, padahal informasi yang diberikan belum tentu benar. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Anda sebagai pelajar, gimana sih cara menunjukkan sikap bela negara di sekolah? Saya sebagai pelajar dapat menunjukkan sikap bela negara di sekolah dapat melalui hal-hal sederhana seperti disiplin, tanggung jawab, mengikuti kegiatan positif seperti mengikuti organisasi belajar atau OSIS, kemudian menghormati guru dan teman, serta belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa berkontribusi untuk bangsa ke depannya. Menurut Anda sebagai generasi muda, apa sih peran sosial media dalam menumbuhkan semangat kebangsaan? Melalui media sosial, generasi muda dapat menebarkan influence positif dengan mempromosikan budaya lokal, bahasa daerah, dan kuliner tradisional, serta prestasi bangsa dalam negeri maupun luar negeri.
Selain itu, media sosial juga dapat menjadi ruang kolaborasi bagi anak muda untuk berdiskusi, saling menginspirasi, dan juga bekerja sama dalam kegiatan sosial maupun kebangsaan. Sebagai pelajar, upaya apa saja sih yang bisa dilakukan untuk menyangkal berita hoaks yang dapat memecah belah bangsa? Kita harus menjadi pengguna media sosial yang bijak dan kritis. Jangan langsung percaya dengan berita negatif. Cek dulu kebenarannya dan cari sumbernya. Kita juga jangan ikut menyebarkan berita negatif yang dapat memecah belah bangsa. Sebaiknya kita membuat konten yang positif. Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber, dapat kita pahami bahwa semangat bela negara bukan hanya tanggung jawab satu kelompok, tetapi merupakan panggilan seluruh elemen bangsa. Setiap generasi, setiap profesi memiliki peran yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Dari sudut pandang aparat penegak hukum, bela negara dimaknai sebagai kewajiban moral dan profesional. Mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta menegakkan hukum demi keadilan dan persatuan bangsa. Di era digital yang penuh dengan ancaman cyber dan disinformasi, aparat menghadapi tantangan baru, kecepatan informasi, anonimitas, dan sifat dunia maya yang tanpa batas. Namun dengan wawasan kebangsaan sebagai kompas moral, aparat penegak hukum tidak hanya menjadi pelaksana undang-undang, tetapi juga pelindung nilai-nilai Pancasila dan kedaulatan bangsa. Sementara itu, dari perspektif pelajar, bela negara diwujudkan dalam hal-hal sederhana namun bermakna. Menjadi disiplin, bertanggung jawab, menghormati guru dan sesama, serta belajar dengan sungguh-sungguh untuk masa depan bangsa. Generasi muda menyadari bahwa di tengah derasnya pengaruh budaya asing dan media sosial, mereka harus tetap bangga menjadi bangsa Indonesia. Media sosial justru dapat menjadi sarana positif untuk mempromosikan budaya, menumbuhkan semangat nasionalisme, dan melawan penyebaran berita bohong serta paham ekstremisme. Penting dalam menanamkan nilai kebangsaan sejak dini, baik melalui kegiatan pembelajaran maupun kegiatan kebudayaan, seperti upacara, peringatan Hari Besar Nasional, dan lomba bertema kebangsaan. Namun, di era digital, dunia pendidikan menghadapi tantangan baru. Bagaimana mengarahkan peserta didik untuk menggunakan teknologi secara bijak dan produktif. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci dalam membentuk karakter generasi muda yang berjiwa nasionalis dan cinta tanah air. Dari ketiga narasumber ini, kita dapat menyimpulkan bahwa bela negara bukan hanya tugas, tetapi sikap hidup. Sikap untuk menjaga, mencintai, dan membangun negeri ini sesuai peran masing-masing. Aparat menjaga keamanan, pendidik menanamkan nilai, dan pelajar meneruskan semangat perjuangan. Sama-sama, mereka adalah fondasi kuat bagi tegaknya bangsa Indonesia. Bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan berlandaskan semangat persatuan serta cinta tanah air.